Pada pertemuan kali ini kita akan membahas peristiwa yang penting dalam sejarah Nabi, yaitu Ghazwatu Khaybar, perang Khaybar, penaklukan Khaybar. Terjadi pada bulan Muharram tahun 7 Hijriah. Musuh Islam itu ada beberapa unsur di zaman Nabi pada waktu itu. Unsur yang pertama adalah orang Quraisy yang ada di Mekah. Untuk sementara waktu beres, nggak ada masalah, karena sudah terikat dengan perjanjian apa? Hudaybiyah. Musuh yang nomor dua adalah orang-orang munafik yang ada di dalam kota Madinah, yang kemarin lalu mereka membuat makar besar, mengadakan hadisul ifki, menuduh Sayyidatuna Aisyah berbuat zina. Kemarin sudah kita jelaskan. Musuh Islam yang ketiga adalah yang paling dahsyat, yaitu al-Yahud. Al-Yahud, orang-orang Yahudi. Sudah kita jelaskan bahwa orang Yahudi itu ada 3 suku yang tinggal di kota Al-Madinah Al-Munawwarah atau Al-Madinah An-Nabawiyah. Yang pertama adalah Bani Quraidah, yang pertama Bani Qainuqa. Bani Qainuqa sudah lenyap dari kota Madinah karena mereka diusir oleh Nabi. Mereka telah melecehkan seorang akhwat muslimah. Masih ingat? Mereka melepas jilbabnya wanita muslimah, yang mana dengan itu Rasulullah mengirimkan pasukan menaklukkan dan mengusir mereka karena membuat kisruh di dalam kota Madinah. Yang kedua adalah Bani Nadir. Bani Nadir ini pun diusir oleh Rasulullah karena mereka bersekongkol hampir membunuh Rasulullah. Masih ingat kisahnya? Rasulullah datang ke perkampungan mereka, ditimpakan apa? Gilingan, dan Rasul selamat. Akhirnya Rasulullah membawa pasukan menghantam mereka. Lah, Bani Nadir ini ketua sukunya namanya Huyai bin Akhtab, bapak dari istri Rasulullah, Sofia. Tapi Sofia belum masuk Islam ini. Bani Nadir tadi itu diusir. Mereka lari ke Khaybar. Di Khaybar inilah orang-orang Yahudi yang sakit hati itu membuat makar konspirasi. Mereka berkampanye mendatangi suku-suku Arab, sampai kemarin terjadilah perang dahsyat namanya perang Khandaq atau perang Ahzab. Itu otaknya adalah orang Yahudi. Jadi dari kemana tadi? Khaybar. Ingat-ingat kata-kata Khaybar, itu nanti saya jelaskan. Kemudian Yahudi yang nomor 3 adalah Bani Quraidah. Bani Quraidah ini sebenarnya menepati janji, tapi dia diprovokasi oleh Bani Nadir. Masih ingat kisah itu? Akhirnya ikut berkhianat juga. Dan Bani Quraidah ini karena pengkhianatannya fatal, mereka semuanya dihukum apa? Bunuh. Dan itu bukan dari Rasulullah, tapi dari Sa'ad bin Mu'ad. Karena Sa'ad bin Mu'ad ini punya kedekatan dengan orang Yahudi. Orang Yahudi menyangka bahwa Sa'ad bin Mu'ad akan memberi apa? Suaka atau beri keringanan hukuman, grasi. Ternyata tidak. Hukumannya dahsyat. Sehingga singkat kata, dari 3 tadi yang masih bikin ulah yang mana? Yang Bani Nadir. Belum selesai benar. Bani Nadir hijrah kemana tadi? Khaybar. Lah, Khaybar inilah pusat konspirasi. Maka itu musuh Islam yang keberapa? Ketiga. Musuh Islam yang keempat adalah kabilah-kabilah Najd, kabilah-kabilah suku-suku Arab yang belum masuk Islam. Di antaranya Ghatafan yang kemarin lalu ikut perang Ahzab. Jadi ada berapa totalnya musuh Islam pada waktu itu? 4.
Oke ya. Maka surat menyurat sudah selesai, sedangkan ini masih dalam genjatan senjata. Sedangkan dakwah harus terus berjalan, pergerakan Islam harus terus berjalan. Maka itu dimanfaatkan Rasulullah untuk membereskan para pengkhianat yang ada di Khaybar. Paham ya? Maka berangkatlah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan para sahabat ke negeri Khaybar. Khaybar itu banyak kurmanya, luar biasa kurmanya. Perhatikan, aqama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bil Madinah khina raja'a min al-Hudaybiyah dzal Hijjah wa ba'd al-Muharram, thumma kharaja fi baqiyatil Muharram ila Khaybar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah pulang dari Sulhul Hudaybiyah, enggak berhasil umrah itu loh. Balik ke Madinah. Ke Madinah itu bulan Dzul Hijjah, Dzul Hijjah betul. Terus keluar sampai Muharram. Setelah itu di bulan Muharram itulah Rasulullah bergerak menuju Khaybar. Ya, Khaybar itu janjinya Allah dalam surat Al-Fatah ayat 20. Wa'adakumullah maghanima katsirah. Allah telah memberi janji kepada kalian berupa maghanim, harta rampasan perang yang sangat banyak. Takhudunaha, yang kalian akan mendapati, menjumpai dan mengambil harta rampasan perang itu. Fa'ajjala lakum hadhihi. Nah, jadi Rasulullah disuruh selesai balik dari Hudaybiyah untuk pergi ke Madinah untuk Allah beri ghanimah. Maksudnya apa itu berarti? Perang Khaybar. Sudah dijanjikan Allah dalam surat Al-Fatah ayat 20. Itu bisyarah, kabar gembira. Maka berangkatlah Rasulullah dan para sahabat, dan Rasulullah memberi ultimatum. Tidak boleh berangkat dalam perang Khaybar kecuali orang yang memang murni ingin jihad, dan tidak boleh keluar kecuali orang yang ikut membaiat Nabi di bawah pohon. Berapa orang jumlahnya? 1.400 orang. Kemarin namanya baiat apa? Baiatur Ridwan. Idh yubayi'unaka tahta syajarah. Itu yang kemarin berangkat umroh yang gak jadi itu loh. Mereka membaiat Nabi di bawah pohon 1.400 orang. Inti itu. Hebat-hebat semuanya. Orang munafik gak boleh ikut, karena mereka gak ikut baiatur Ridwan. Kemarin ikut Bani Mustalik membuat masalah. Masih ingat? Orang kafir gak pernah, orang munafik gak pernah ikut perang. Perang Uhud mereka berkhianat tengah jalan, betul? Betul apa enggak? Setelah itu perang Ahzab, ya, mereka juga membuat provokasi. Mana Muhammad katanya menang, lihat kita sekarang dikepung oleh lautan manusia. Katanya nanti menaklukkan Romawi dan Persia. Ini sekarang kita digeruduk oleh suku-suku Arab yang banyak, ngebosi dari dalam. Waktu Bani Mustalik mereka ikut, padahal gak pernah ikut sebelumnya. Ternyata di tengah jalan membuat kekacauan. Masih ingat? Menuduh Aisyah apa? Berzina dan terus. Maka dalam perang ini Rasulullah gak pakai tedeng aling-aling. Tidak boleh keluar dalam perang Khaybar ini kecuali orang-orang yang membaiat Nabi di bawah pohon, yang setia, sumpah setia. Baiatur Ridwan namanya. Dan dalam Baiatur Ridwan itu semuanya orang baik-baik kecuali satu orang. Nggak ikut baiat dia. Orang munafik yang sudah terlanjur ikut mau balik kaduan ke situ. Nah, ini kemarin sudah jelaskan. Maka berangkatlah para pendekar-pendekar Islam yang kemarin ikut Baiatur Ridwan, ikut Sulhul Hudaybiyah. Dan Rasulullah SAW ya menunjuk seseorang untuk menjadi pimpinan sementara di kota Madinah. Nggak boleh kosong kan? Harus ada yang memimpin sementara, yaitu Siba bin Hurfutah Al-Ghifari. Sebagian lagi ada yang mengatakan fulan-fulan, tapi yang roji yang ini insyaallah. Siba bin Urfutah Al-Ghifari, pemimpin sementara kota Madinah. Rasulullah berangkat. Berapa tadi jumlahnya? 1.400 pasukan. Ketika Rasulullah keluar dari kota Madinah, Abu Hurairah datang ke kota Madinah baru masuk Islam. Ya, Abu Hurairah itu masuk Islamnya belakang-belakang, tapi hadisnya paling banyak. Rasulullah berangkat, datanglah Abu Hurairah. Ya, dia menemui
kaum muslimin yang ada di kota Madinah. Pada waktu itu Siba bin Urfutoh sedang imami sholat subuh. Yang ikut perang itu lah, orang cacat, orang-orang lemah, orang yang punya udzur, kan harus ada yang jaga itu, harus ada pemimpin di situ. Lah Urfutoh ini waktu imami subuh, datanglah Abu Hurairah, dia masuk Islam. Setelah itu menyusul Rasulullah SAW kemana tadi? Ke Khaybar. Melihat pergerakan kaum muslimin berangkat menuju Khaybar, saya mau tanya, di kota Madinah ada orang munafik apa enggak? Ada. Mereka ikut perang? Enggak ikut. Mereka ngutus seseorang pakai jalan pintas untuk ngasih kabar ke orang-orang Yahudi. Dari dulu orang munafik itu ada, sampai detik ini di negeri ini pun ada. Maka orang-orang munafik ini cari jalan cepat, ngasih kabar Muhammad datang membawa pasukan 1.400 ingin menyerang kalian. Inna Muhammadan qasada qasdakum tawajjah ilaikum. Sungguhnya Muhammad dengan pasukannya 1.400 orang sedang berjalan menuju kalian. Fakhudhu khidrakum, siap siagalah kalian. Membocorkan rahasia loh. Wala takhafu minhu, jangan kalian takut dengan Muhammad. Fa inna adadakum, sesungguhnya jumlah kalian lebih banyak. Wa qawmu Muhammad syardama qalilun, sedangkan pengikutnya Muhammad itu sardamah, orang-orang pinggiran, orang enggak jelas itu, orang kiri-kiri itu. Jangan takut. La silaha mahum illa qalil, enggak ada yang bawa senjata kecuali sedikit. Kalian jangan mundur. Falamma alima dzalika ahlu Khaybar arsalu Kinana bin Abil Haqiq wa Haudha bin Qais ila Ghatafan. Ketika orang-orang Yahudi Bani Nadir yang tinggal di mana tadi? Khaybar mendapatkan kabar itu dari orang-orang munafik, langsung dia mengutus duta, 2 duta, Kinana bin Abil Haqiq. Siapa Kinana bin Abil Haqiq ini? Kinana ini orang Yahudi, suaminya Sofia binti Huyai bin Akhtab. Catat nama itu, nanti akan keluar di selanjutnya. Kinana siapa? Bin Abil Haqiq ini berangkat ke Ghatafan. Ghatafan, kamu selama ini kan sekutu kita orang Yahudi, ini Muhammad nyerang aku, tolong kalian harus bantu kami. Sebagaimana kemarin dahulu dalam perang Ahzab juga bersekongkol sama Ghatafan. Nah, sekarang saya mau digeruduk Muhammad dengan bala tentaranya, tolong kamu ikuti kami dengan jaminan kami akan berikan kepadamu separuh kurma kami. Seneng Ghatafan, kere Ghatafan, gak punya apa-apa. Dikasih apa? Iming-iming sama Yahudi. Kalau kamu nolong kami kasih kurma kami. Dan Khaybar itu markasnya kurma, Khaybar itu tempatnya kurma. Makanya nanti ketika selesai perang Khaybar, para sahabat mengatakan kami nggak pernah kenyang makan kurma kecuali setelah penaklukan Khaybar. Kalau kelaparan, suarak pokoknya. Setelah, tapi itu masih nanti nih, terlanjur tak omongkan tadi itu. Harusnya di akhir-akhir itu, keceplosan. Nah, itu karena saya ingin menggambarkan ke antum bahwa Khaybar itu tempatnya apa? Kurma gitu loh. Harus punya nilai jual untuk ditolongkan, harus ada deal-deal di situ tuh. Sama Ghatafan ini lah, harus punya deal-deal tertentu supaya Ghatafan mau melindungi Khaybar. Setuju Khaybar. Ya, karena mau Khaybar itu butuh. Khaybar, maaf, Ghatafan setuju. Maka berangkatlah Rasulullah SAW. Rasulullah menunjuk 2 guide, penunjuk jalan. Jadi posisi Khaybar itu ada di mana kota Madinah? Ada di utaranya kota Madinah. Jadi saya ulangi. Sini utara mana kalau di sini? Sana ya, sana. Mekah, Madinah, Syam. Orang Yahudi kan teman-temannya di Syam sana. Betul tak? Maka Rasulullah di Madinah ini, sedangkan Khaybar di sini. Rasulullah pengen cari jalan supaya tibanya itu di utaranya Khaybar. Khaybar di sini kan. Rasulullah itu bagaimana sama penunjuk jalan tadi, minta jalan yang nanti tibanya itu di utaranya Khaybar. Untuk paham nggak maksudnya? Alasannya apa? Supaya dia nggak bisa melarikan diri ke negeri Syam. Logikanya kalau di sini kan harusnya kan tinggal ke utara aja kan, tapi Rasulullah nggak mau. Paham? Harus didek, harus diblok supaya nggak bisa cari bantuan. Menunjuk jalan ini 2 orang. Salah satu diantaranya namanya adalah Husail. Terus berjalan Rasulullah. Intinya di tengah jalan, penunjuk jalan ngomong, ya Rasulullah, jalan menuju
tempat yang kita tuju itu ada banyak jalan, terserah panjenengan mau jalan yang mana. Ada ini bisa, ini bisa, ini bisa, ini bisa, ini bisa. Terserah jenengan pilih yang mana, semuanya bisa. Saya tahu semuanya lika-likunya ini. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya sudah kalau begitu tolong sebutkan satu persatu nama jalan ini. Ini ya Rasulullah namanya Jalan Huzn. Rasulullah enggak mau jalan itu. Kenapa Rasulullah enggak mau jalan itu? Karena namanya Huzn. Huzn itu artinya sedih. Ya, jalan enggak yang lain. Kalau jalan ini namanya apa? Ini Jalan Syash ya Rasulullah. Lah, enggak mau aku. Jelek artinya. Yang ini Hatib namanya ya Rasul, Jalan Hatib. Tak mau aku. Tinggal ini. Namanya apa ini? Kata penunjuk, ini namanya Jalan Marhab. Jalan ini saja. Marhab itu bahasa Arab artinya marhaba, selamat datang, welcome, monggo pinara, itu namanya marhab. Makanya Rasul itu senang dengan hal-hal yang berbau optimisme. Memberi nama yang mengandung unsur optimisme itu sunnahnya Nabi. Makanya warung atau toko sumber rezeki, toko Enggal Jaya. Tapi nek rawon setan, gak iso. Paham? Kasih nama itu harus yang mengandung apa? Optimisme. Itu sunnah Nabi. Rasul itu kalau kasih sesuatu yang mengandung optimisme, Rasul itu senang dengan tafaul optimisme. Makanya jalan pun dipilih jenenge iki enggak. Apa iki? Marhab, ya iki aja. Karena marhab itu artinya apa? Marhaban. Apa bahasa Arab marhaban? Ahlan wa sahlan wa marhaban. Berarti kan monggo, ayo sini aja kan gitu kan. Jalan ini aja. Perangkat lewat situ. Marhab ya, dipilih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lah di tengah jalan diriwayatkan dari Salamah bin Aqwa, sahabat Nabi yang mulia, ketika berangkat menuju Khaybar malam-malam itu ada seorang di antara pasukan kaum muslimin namanya Amir. Namanya siapa tadi? Namanya Amir. Amir ini seorang penyair Arab. Maka sambil jalan biar semangat gitu loh, orang-orang mengatakan, wahai Amir, tolong suarakan syair-syairmu agar kami menikmatinya untuk mengisi perjalanan itu. Maka Amir tadi menyenandungkan syair dan mengatakan, Allahumma laula anta mahtadaina wala tasaddaqna wala sallaina. Ya Allah, kalaulah bukan karena engkau ya Allah, kami tidak mendapatkan petunjuk, kami tidak bersedekah, kami tidak sholat. Intinya syair-syair untuk menambah iman, menambah gitu loh. Kedengaran Rasulullah. Maka Rasulullah mengatakan, man hadzal sa'ik, siapa orang yang menyenandungkan syair ini? Mereka mengatakan Amir bin Al-Aqwa. Kata Rasulullah, yarhamuhullah, semoga Allah merahmati orang ini. Itu para sahabat langsung tahu, ini mati orang ini. Ketika Rasulullah mendoakan yarhamuhullah, semoga Allah merahmatinya, para sahabat langsung paham ini akan mati nanti. Karena Rasulullah itu kalau sudah mendoakan orang kayak gitu, artinya sebentar lagi orang itu mati. Tapi seneng seandainya saja kami yang mendapatkan apa? Doa itu, karena itu pasti mati ini baik gitu loh. Paham nggak maksudnya? Situ. Sampai para sahabat Nabi mengatakan, wa kanu ya'rifuna anna Rasulullah yastaghfir li insanin yakhusu illa istishhada. Para sahabat itu tahu, tidaklah Rasulullah mendoakan sahabat seperti itu secara khusus, kecuali itu tanda bahwa dia akan mati syahid. Ya. Waqat dzalika fi harbi Khaybar, dan nanti terbukti Amir bin Aqwa ini terbunuh dalam perang Khaybar. Kemudian Rasulullah SAW ketika mendekati Khaybar, beliau berdoa. Allahumma rabbis samawati sab'i wa ma adlalna. Ya Allah, engkaulah Tuhan langit dan apa yang dinaungi, langit tingkat 7 dan apa yang dinaunginya. Engkau adalah Tuhan dari 7 lapis bumi dan apa yang dipikulnya. Engkau adalah Tuhannya setan dan apa yang disesatkan setan. Engkau adalah Tuhannya angin. Kemudian Rasulullah berdoa, fa inna nas'aluka khairu hadhil qarya wa khairi ahlaha wa khairu ahla. Ya Allah, aku memohon kepadamu kebaikan negeri ini, kampung ini, dan kebaikan penduduknya. Betul lah ya, terbukti. Nanti terbukti Rasulullah memohon. Perhatikan doanya Nabi. Inna nas'aluka khairu hadhil qarya. Ya Allah, aku mohon kepadamu kebaikan kampung ini, kampung Khaybar tadi. Wa khairu ahliya, dan kebaikan penduduknya. Terbukti itu. Kebaikan kampung ini apa? Para sahabat bisa mendapatkan kurma. Paham?
Ustaz berarti dulu itu rampasan perang begini-begini kan cuma cari dunia Ustaz. Jangan ngomong kayak gitu. Hukum pada waktu itu seperti itu. Gak ada orang nyerang Islam gara-gara Islam makan rampasan perang. Gak ada. Pada waktu itu orang Nasrani, orang Yahudi, orang Majusi gak ada yang kritik Islam gara-gara itu. Karena memang zaman itu ya seperti itu. Paham gak? Sama dengan orang kritik. Kenapa Nabi Muhammad SAW orang orientalis, orang-orang yang benci Islam ngomong, kenapa Muhammad itu kok suka Aisyah nikah sama bocah kecil umur 9 tahun? Jangan ngomong kayak gitu. Di zamannya Nabi musuh-musuh Islam sudah ada, tapi tidak ada satupun musuh Islam yang menyerang Nabi dari segi ini. Paham gak? Karena pada waktu itu ya memang begitu lumrah. Perempuan kalau sudah balik boleh nikah zaman itu, mau Cina, mau Romawi, mau Persia, mau, pada waktu itu semuanya seperti itu. Paham? Makanya tidak diriwayatkan musuh Islam di zaman Nabi. Perhatikan, Romawi, Persia, kafir Quraisy, orang munafik, kemudian orang-orang Yahudi, tidak ada satupun dari musuh-musuh Islam tadi dalam riwayat yang menyerang Nabi karena Nabi nikah sama Aisyah bocah kecil. Paham gak? Gak ada. Kenapa gak ada? Di zaman itu memang seperti itu, gak peduli Yahudi, gak Kristen, Romawi, semua seperti itu zaman itu. Yang penting sudah apa? Balik. Itu gak ada masalah. Itu cara jawabnya. Termasuk ini rampasan perang, kok dirampas? Ya memang seperti itu. Romawi menaklukkan Persia, artinya diambil. Persia menaklukkan Romawi, Romawi diambil. Itu biasa kayak gitu. Paham? Ya, rampasan perang sampai detik ini pun gitu. Azerbaijan menyerang Armenia, Armenia KO sekarang kan? Baca sejarah, baca berita nggak sampai? Wah, nggak ngerti apa-apa sampai. Nagorno-Karabakh itu kan miliknya Azerbaijan. Dijajah, didatangi sama pasukan Armenia Kristen, dikuasai 30 tahun. Itu miliknya Azerbaijan. Azerbaijan Muslim. Setelah 30 tahun, ini berita sekarang, bukan dulu, sekarang berita ini, antum cek di internet ada. Dibantu Turki, dihantam tuh Armenia. Nagorno-Karabakh yang sudah 30 tahun dikuasai apa? Armenia diambil alih. Masjid-masjid Islam sudah disapu, dikasih karpet. Adzan pertama kali semenjak 30 tahun nggak ada. Nah, kok bahas ke situ-situ? Nah, maksudnya begitu. Ketika Azerbaijan kalah ya diambil sama mereka. Sekarang menang ya diambil lagi. Biasa kayak gitu itu. Hukum perang seperti itu. Paham ya? Oke. Jadi Rasulullah berdoa, fa inna nas'aluka khairu hadil qaryah. Ya Allah, aku mohon kepadamu kebaikan negeri ini. Dapat kurma-kurma itu, para sahabat nggak ada yang kelaparan lagi. Wa khairu ahliya, dan kebaikan penduduknya. Rasulullah dikasih Sofia binti. Dikasih apa? Sofia binti Huyai bin Akhtab. Wa khairu ma fiha, dan aku memohon kepadamu kebaikan apa yang ada dalam kota ini. Itu maksudnya itu, kurma-kurma itu. Kemudian wa na'udzubika min syarri hadil qaryah, dan aku berlindung kepadamu ya Allah dari kejelekan negeri ini dan kejelekan penduduknya dan kejelekan apa yang ada di dalamnya. Kemudian kata Rasulullah, berangkatlah bismillah, berangkat Rasulullah. Kemudian ini cerita Khaybar ini kalau saya ceritakan satu persatu nggak selesai-selesai, dan saya nggak mau cerita yang jelimet-jelimet, nggak mau saya. Jadi ceritanya para Khaybar ini panjang sekali, karena Khaybar itu miliknya orang Yahudi itu ada 8 benteng. Setiap benteng punya cerita. Paham saya? Negeri Khaybar itu negeri yang punya benteng-benteng yang kokoh. Ada berapa benteng? 1 jebol masih ada lagi. Sebagai jebol ada lagi. Jebol ada lagi. Sampai 8. Saking pengejutnya apa? Yahudi. Jadi pada waktu itu Rasulullah sudah tiba malam-malam di Khaybar itu. Kemudian apa yang terjadi? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kalau mau menyerang musuh itu ditunggu waktu apa? Subuh dulu. Selesai waktu subuh langsung digeruduk sama 1000. Jumlah mereka bisa jadi lebih banyak loh. 1000 berapa tadi? 400. Itu orang Yahudi nggak sadar. Ada yang bawa cangkul, mau ke ladang, ada yang bawa ini, bawa itu. Lihat pasukan Islam langsung mereka lari terbirit-birit masuk apa? Masuk benteng, dan mereka mengatakan Muhammad wallahi Muhammad wal khamis. Muhammad wal khamis. Khamis maksudnya al-jais, dan pasukannya telah datang. Langsung gerbang-gerbang ditutup semuanya. Paham maksudnya ya? Sembunyi. Dan Yahudi itu kan nggak berani. Tidak ada dalam sejarah Yahudi di zaman Nabi langsung kontak fisik terjadi peperangan. Mesti gitu. Sembunyi di mana? Di benteng, akhirnya nggak kuat nyerah. Gitu itu doang. Mana perang apa ayo sama Bani apa kemarin? Kainuqa kan gitu juga ceritanya. Di benteng nggak kuat, logistik sudah menurun, sudah habis, baru
menyerah, diusir, termasuk Bani Nadir, termasuk Bani Quraisy itu. Gak sempat terus apa? Karena mereka pengecut sampai detik ini. Ketakutan. Ya. Sama bocah-bocah kecil Palestina aja takut mereka. Bocah kecil dipenjara semuanya. Karena takut mereka. Gitu loh. Termasuk ini sampai wakanat Khaybar munqasima ila satrain. Khaybar itu terbagi jadi dua. Lah satu bagian itu terdiri dari 8 gerbang. Nanti bagian kedua ada 3 gerbang. Totalnya berapa tadi? 8 gerbang. Dan setiap benteng punya cerita. Panjang cerita. Iya kan? Di kitab Pak Sampean. Ya, setiap benteng punya cerita. Tapi enggak, saya ceritakan secara global saja. Karena enggak cukup waktunya kalau diterangkan persatu. Kemudian ikhwatul iman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, singkat kata mereka dikepung. Setelah itu apa yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada para sahabat. Perhatikan, ini hadis yang sering sampai dengar. Lautiyanna rayata ghadan rajulan yuhibbullaha wa rasulahu wa yuhibbuhullahu wa rasuluhu. Kata Rasulullah, besok akan saya berikan panji perang ini, bendera perang ini kepada seorang laki-laki yang mana dia cinta kepada Allah dan Rasulnya, dan Allah dan Rasulnya cinta kepadanya, dan melalui tangannya Allah beri kemenangan esok hari. Kata Rasulullah, besok saya akan berikan bendera perang ini kepada seorang laki-laki yang mencintai Allah dan Rasulnya, dan Allah dan Rasulnya pun mencintainya. Melalui tangannya Allah beri kemenangan dalam perang Khaybar ini. Jelas sampai sini? Itu para sahabat malamnya dak-dik-duk-duk. Siapa besok yang dapat? Siapa besok yang dapat? Sampai-sampai Umar bin Khattab mengatakan, kami para sahabat Nabi nggak ada yang pengen jadi pemimpin kecuali malam itu. Semuanya pengen ditunjuk. Semuanya mikir kira-kira besok siapa? Karena ada jaminan di situ. Cinta Allah dan Rasulnya, dicintai Allah dan Rasulnya. Artinya apa? Surga. Oh, dicintai Allah kok. Paham nggak? Malam harinya itu gak tenang. Siapa besok? Falamma asbaha, ketika pagi-pagi orang-orang langsung datang ke Nabi. Biasa kan mereka kan duduk, Nabi yang datang. Ini saking gak kuatnya, saking penasarannya siapa ini. Paham? Pagi-pagi langsung datang ke Nabi. Ya, kulluhum yarju an yu'toha. Semuanya pengen dikasih panji perang itu. Berkumpul di hadapan Nabi. Setelah mereka berkumpul, Nabi ngomong, nak Ali. Loh, mana Ali gak kelihatan? Sing digelek sing gak ono. Kebetulan Ali pada waktu itu apa? Pudur. Sakit apa? Mata beliau. Aina Ali? Beliau sakit ya Rasulullah. Maka diutuslah seorang memanggil Ali. Terus diapakan Ali? Dikasih ludah, diludahi Rasulullah, di kedua matanya sembuh. Nek kiai ojo kelem ditonnya. Ki Rasulullah iki. Ki Rasulullah ya. Rasulullah ya, mukjizatnya Rasulullah. Setelah sembuh dikasih perang, dikasih apa? Bendera, panji perang. Setelah itu Rasulullah mengatakan, perlahan, besok, tenang. Nah, jika kamu sudah tiba di pelataran mereka, ya halaman gitu ya, sudah tiba di halaman mereka, suruh dakwai mereka dulu masuk Islam. Jangan diserang dulu, dakwai dulu supaya masuk Islam. Dan kabarkan kepada mereka apa yang Allah wajibkan kepada mereka. Fawallahi. Nah, ini kisahnya unta merah ya di sini nih. Fawallahi la yahdiyallahu bika rajulan wahidan khairun laka min khumurin na'am. Demi Allah, seandainya Allah memberi hidayah kepada seseorang melalui tanganmu wahai Ali, itu lebih baik daripada engkau memiliki unta merah. Lah itu kisah ini. Kamu sering dengar kan? Seandainya Allah memberi hidayah kepada seseorang melalui tanganmu, itu lebih baik daripada kamu memiliki unta merah. Lah itu sejarahnya perang Khaybar ini. Maka terjadilah apa yang terjadi pertempuran sengit, benteng demi benteng semakin taklukkan lagi, per benteng ditaklukkan sampai berapa tadi? 8. Dan kaum muslimin sanggup menumbangkan mereka, takluk mereka, hancur berantakan mereka, menang kaum muslimin dalam perang apa? Khaybar ini. Di sini kalau di kitabnya secara detail ya, per benteng, tapi ini saya sederhanakan saja, nggak apa-apa. Nah, kemudian setelah itu ikhwatal iman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, semua banyak yang tertawan.
orang-orang banyak yang tertawan di situ itu. Nah, kemudian setelah selesai peperangan, kemudian apa yang terjadi? Di sini dikatakan mereka turun dan mereka mengatakan wa arsala ibnu abil hukaik, ada yang mengatakan hakik, ada yang mengatakan hukaik. Yang bawa terjemahan di hakik apa hukaik? Apa? Hukaik ya. Abu arsala ibnu abil hukaik ila Rasulillah, pemimpinnya namanya ibnu hukaik turun ke Rasulullah. Aku ingin turun dan kita bernegosiasi. Sudah, kalau sudah nyerah, mental mereka jatuh, baru turun mereka itu. Kalau na'am, kata Rasul, oke, silakan. Mereka mengatakan, ya, jangan bunuh kami, gitu kan? Mereka ingin agar darah mereka apa? Terjaga. Darah-darahnya terjaga, kemudian anak-anak mereka terjaga. Tapi mereka harus keluar dari negeri Khaybar, ya, dan meninggalkan bumi Khaybar untuk kaum muslimin. Maka Rasulullah, ya oke, setuju. Ya, kalian dalam tanggungan Allah. Tapi kalau kalian berdusta, hilang jaminan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada mereka, "Mana hartanya Bani Nadir?" Enggak ada yang ngaku. Kemudian Kinana Ar-Rabi ini ditanya, ya, "Mana perbendaraannya Bani Nadir yang kaya itu?" Enggak ada yang ngaku. Terus ada orang Yahudi yang ngomong, ya, ada seorang laki-laki Yahudi mengatakan, sungguhnya aku melihat Kinana suka keliling ke tempat bangunan yang roboh itu, suka di situ. Orang Yahudi ngomong ke Rasul, wahai Kinana, kalau kamu jujur, karena Kinana nggak ngaku, padahal dia yang nyimpen apa? Nyimpen harta itu. Ara'aita in wajadnahu indaka aqtuluka. Wahai Kinana, kalau sampai aku jumpai harta itu ada dan kamu yang sembunyikan, kamu akan terbunuh nanti. Oke, siap. Menantang, karena dia menyembunyikan, dia memang betul-betul menyembuhkan itu. Maka Rasulullah menyuruh para sahabat, ternyata ada di situ perbendaraannya, hartanya Bani apa? Bani Nadir. Berarti berdusta dan berkhianat. Siapa namanya? Kinana ini. Dan Kinana ini juga pernah membunuh sahabat Nabi, ya, membunuh Mahmud bin Maslamah. Mahmud bin Maslamah itu saudaranya Muhammad bin Maslamah. Masih ingat Muhammad bin Maslamah yang sering ditugaskan Nabi dalam perkara-perkara yang apa? Sulit-sulit itu. Masih ingat ya? Nah itu. Akhirnya dibunuh karena apa? Karena dulu dia juga membunuh Mahmud bin Maslamah. Oke, kemudian terjadilah pembagian ghanimah. Kemudian orang-orang Yahudi mengatakan, wahai Muhammad, biarkan kami menggarap tanah-tanah kami. Dan nanti hasilnya itu milik kalian, nggak apa-apa. Daripada kami pergi dari kota ini, kalian juga nggak bisa. Tapi benar juga omongannya orang Yahudi ini. Karena Rasulullah dan para sahabat muhajirin nggak punya keterampilan mengolah tanah. Mereka di Mekah itu gunung, nggak ada apa-apanya. Paham ya? Nah, Rasulullah setuju. Oke, kalian tetap di sini, kalian yang garap ladang ini, nanti diatur gimana itu. Oke ya. Sehingga di sini pembagiannya dibagikan banyak melimpah ruah sampai para sahabat mengatakan, lama futihat Khaybar kulna, ketika Khaybar ini berhasil ditaklukkan, al-anashba minat tamar, sekarang kita ini kenyang dengan apa tadi? Kurma, nggak pernah kelaparan lagi. Nah, kemudian Rasulullah SAW balik ke kota Madinah. Ketika Rasulullah balik ke kota Madinah, datanglah Ja'far. Nah, Ja'far yang mana Ustaz? Masuk lali. Yang mana Ja'far ini? Yang hijrah ke negeri Habasah, negeri Afrika itu loh. Kebetulan bersama kaum Asy'ariyun, Abu Musa al-Asy'ari dengan kaumnya. Abu Musa al-Asy'ari itu dari Yaman. Nah, kalau antum lihat peta, ya mudah-mudahan antum ngerti peta biar tergambar apa yang saya sampaikan ini. Negeri Yaman sama negeri Habasyah itu kan dipisahkan oleh apa? Laut Merah. Kebetulan Abu Musa al-Asy'ari itu mau berangkat karena dengar Rasulullah itu sekarang sampai di Madinah, dia naik kapal melalui Laut Merah. Kebetulan di sini ketemu sama Ja'far bin Abi Thalib, bareng langsung menepi ke Madinah, bareng-bareng ketemu Rasulullah SAW. Rasulullah senangnya luar biasa. Sahabat Nabi yang wajahnya, akhlaknya paling mirip Nabi, Ja'far bin Abi Thalib. Catat. Ja'far ini wajah dan akhlaknya mirip Rasulullah SAW. Anak pamannya Nabi. Anaknya siapa? Anaknya Abu Thalib. Dia ini saudaranya Ali bin Abi Thalib. Waktu itu sama Asma binti Umais,
Asma binti Umays ini istrinya Ja'far bin Abi Thalib. Saking senangnya sampai-sampai Rasulullah mengatakan, "Wallahi ma adri bi ayyihi ma afrah, bi fathi Khaybar atau bi kutumi Ja'far." Aku gak tahu dengan apa aku bahagia ini. Apakah karena datangnya Ja'far ataukah karena kemenangan Khaybar? Aku gak ngerti, aku sekarang bahagia sekali. Karena menang Khaybar ataukah karena kedatangan Ja'far? Sama-sama bahagianya. Saking senangnya sampai Rasulullah ngomong kayak gitu. Jelas ya? Nah kemudian setelah itu Umar bin Khattab ketemu istrinya Ja'far. Namanya siapa tadi? Asma binti Umays. Ya Asma, kenapa kalian terlambat? Kami sudah di sini, kami lebih dulu hijrahnya daripada kalian. Marah Asma binti Umays. Wallahi aku tidak akan makan sampai aku adukan kamu ke Rasulullah. Engkau datang bersama Rasul sedangkan kami di negeri terasing di sana. Dengan orang-orang yang asing, makanan asing, kultur asing, semuanya asing. Kemudian engkau bersama Rasulullah, kalau ada masalah, ada Rasulullah yang memecahkan. Tiga-tiganya kamu mengatakan seperti itu. Dan kamu mengklaim bahwa kamu lebih banyak pahalanya daripada kami. Wallahi aku tidak akan makan sampai aku adukan kamu ke Rasulullah. Umar loh padahal digituin. Saking loro hati ini siapa? Asma. Maksudnya katanya Umar itu, kok baru datang? Kita sudah hijrah dari dulu, kita dahului kalian. Marah Asma langsung datang ke Rasulullah. Ya Rasulullah, qala Umar kada wa kada wa kada. Umar mengatakan dia lebih duluan sedangkan kami di sana. Lah, kata Rasulullah, tidak. Kamu mendapatkan dua kebaikan, dua hijrah. Hijrah ke Habasyah dan hijrah ke mana? Madinah. Seneng Asma binti Umays ini. Asma binti Umays ini nikah sama Ja'far, punya anak namanya Abdullah bin Ja'far dan Muhammad bin Ja'far. Abdullah bin Ja'far ini wajahnya mirip ayahnya. Berarti mirip Rasul, paham? Adapun Muhammad bin Ja'far wajahnya, kata Rasulullah, wajahnya mirip pamanku. Siapa? Abu Thalib. Berarti mirip apanya anak ini? Kakeknya. Suwe tadi takoni ngono mikir. Mirip kakeknya berarti kan? Paham sampai sini? Kemudian ikhwatal iman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nanti kan Ja'far kan gugur dalam perang apa? Mu'tah. Sebentar lagi nanti ini, perang Mu'tah sebentar lagi insyaallah. Ja'far wafat nanti. Asma binti Umays jadi janda. Dinikahi Abu Bakar As-Siddiq. Dinikahi siapa? Abu Bakar As-Siddiq. Ketika Ja'far wafat, Asma binti Umays dinikahi Abu Bakar As-Siddiq. Punya anak namanya Muhammad bin Abu Bakar. Setelah itu Abu Bakar wafat. Asma binti Umays dinikahi Ali bin Abi Thalib, mantan adik iparnya. Betul apa enggak? Waktu jadi istrinya Ali bin Abi Thalib, itu anaknya Abu Bakar, anaknya Ja'far tukaran. Bapaknya beda, emaknya sama. Paham enggak antum ini? Abdullah Muhammad bin Ja'far sama tadi Muhammad bin Abi Bakar. Sama-sama anaknya sama bintu Umays tukaran. Dilerai sama Ali. Ali kan bapak tiri, sekaligus pakleknya Muhammad sama Abdul tadi. Paham enggak? Dilerai. Ini anaknya Abu Bakar, ini anaknya Ja'far. Dilerai sama Ali. Enggak ngeneng, enggak tukaran, tetap tukaran. Dicelokno umi iki lho anakmu lori tukaran terus. Akhirnya Asma binti Umays ngomong kepada anaknya Ja'far, "Kenapa kamu seperti ini? Ayahmu itu Ja'far. Ayahmu itu orang yang wajah dan akhlaknya mirip Rasulullah. Ayahmu itu dijuluki At-Tayyar, yang Allah akan ganti apa? Dua tangannya dengan sayap, terbang ke surga, ke surga hati. Ayahmu dulu adalah begini orang, ayahmu itu orang hebat. Dan kamu wahai Muhammad bin Abu Bakar, bapakmu itu Abu Bakar, manusia yang paling dicintai Nabi, khalifah yang pertama." Dipuji, dua-duanya dipuji. Ali melongo. Kata setelah selesai Ali mengatakan, "Engkau tidak menyisakan pujian sedikit pun untuk diriku." Soalnya mantannya hebat-hebat itu. Ja'far sama siapa? Abu Bakar. Cemburu gitu loh maksudnya Ali itu. Iki bojone biyen diunggul-unggul, aku saiki bojomu gitu loh. Paham enggak? Setelah itulah di antara wanita-wanita yang tertawan itu adalah Sofia.
Sofia ini putrinya Bani Nadir. Karena dia adalah putrinya siapa tadi? Huyai bin Akhtab. Dan Huyai bin Akhtab ini nasabnya nih bin Harun alaihissalam. Keturunan Nabi. Bani Nadir keturunan Nabi, Bani Israel. Oke. Setelah itu, pada waktu itu Dihya Al-Kalbi, sahabat Nabi yang paling ganteng itu lah, yang kalau malaikat turun sering menjelma jadi siapa? Dia ngomong sama ya Rasulullah, izinkan aku mengambil budak wanita. Ambil. Lah pintar dia ini digelek sing ayu. Ya wajar lah, ya wajar orang menggelek sing ayu. Dipilihlah Sofia binti Huyai bin Akhtab. Sahabat Nabi yang lain lihat, loh, dia jupuk Sofia. Ada sahabat Nabi ngomong, ya Rasulullah ini dia dijupuk sama Sofia. Antum lihat dulu ya Rasulullah. Ini putrinya Bani Nadir, gak boleh ngambil dia kecuali engkau. Loh, masuk dah. Suruh bawa sini. Faja'a ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, dibawa ke Nabi, kata Rasulullah, dia cari yang lain. Akhirnya masuk Islam. Siapa namanya? Sofia masuk Islam, dinikahi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Waktu dinikahi Rasulullah dalam perjalanan pulang menuju Madinah, halal, selesai masa iddah. Pengantin baru itu, siapa namanya? Sofia itu. Pengantin baru sama Kinana. Bukan Rasul ya, sebelumnya itu loh. Kinana bin siapa tadi? Bin Abil Huqaiq, yang pengkhianat tadi itu. Dalam perjalanan itu Rasulullah itu menjumpai pipinya Sofia itu hijau, kayak darah getem gitu, tahu gak? Kayak orang habis dipukul kan ada getem, apa bahasa Indonesianya? Lebam ya. Dilihat sama Rasul. Ditanya nih Sofia, ada apa dengan dirimu ya Sofia? Kenapa pipimu seperti itu? Cerita Sofia ini. Ya Rasulullah, sebelum engkau datang, aku itu bermimpi. Aku itu bermimpi rembulan itu hilang dari tempatnya dan jatuh di pangkuanku. Saya ceritakan itu kepada suamiku. Hei suamiku, siapa tadi namanya? Kalau saya tanya bukan berarti saya lupa, yang ngetes ente aja. Kinana bin Ibnu Huqaiq. Wahai suamiku, saya bermimpi rembulan hilang dari tempatnya dan ada di pangkuanku. Langsung ditempeleng sama suaminya, cepat. Ditempeleng sama suaminya gara-gara mimpi itu. Dan suaminya mengatakan, kamu ingin dinikahi oleh Raja Hijaz itu. Ya itu tadi siapa? Maksudnya Rasulullah. Kamu ingin dinikahi orang yang ngaku nabi itu, siapa namanya? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan terbukti omongannya orang Yahudi itu. Bukan terbukti pengen dinikahi, tapi terbukti kalau Rasulullah menikahi siapa? Sofia. Ketika Sofia ini datang dilihat sama istri-istri Nabi yang lain, maka dia dicandai siapa? Apa istilahnya? Bukan dibully ya, terlalu. Dikerjai sama siapa? Aisyah apa Hafsah? Lupa saya. Kalau nggak Aisyah, Hafsah, saya lupa. Dipanggil bintil Yahud. Anaknya Yahudi ente ini. Anaknya apa? Yahudi. Nangis Sofia datang ke Nabi. Ya Rasulullah, istri-istrimu mengatakan aku adalah anaknya orang Yahudi. Mereka menjelek-jelekkan aku begini dan biasa sesama madu kan gitu. Iya, memang sesama madu itu gitu, Pak. Coba sampean enggak ngantuk. Ya. Saling beradu itu loh. Nangis Sofia datang, ya Rasulullah, istri-istrimu Nabi, istri-istrimu yang lain jelek-jelekin aku, ya, nyoftoi aku bahasa jamaah gitu. Akhirnya apa yang terjadi? Lain kali kalau kamu diomongi sama istri-istriku yang lain, sampaikan kepada mereka, bagaimana kalian mengaku lebih baik dari aku? Aku ini adalah, pamanku adalah seorang nabi, ayahku seorang nabi, dan suamiku adalah seorang nabi. Bapakku nabi karena dia keturunan Harun, pamanku nabi karena Musa. Harun kan saudaranya Musa, bisa dipahami? Dan suamiku adalah nabi, siapa? Rasulullah. Semenjak itu sudah nggak ada yang berani macam-macam sama siapa? Sofia. Ya, oke. Setelah itu Rasulullah SAW dikasih daging oleh seorang wanita namanya Zainab bintil Haris, istrinya Salam bin Miskam penjahat ini. Dia tanya, makanan kesukaan Muhammad itu apa? Rasulullah itu suka apa?
Makanan daging kambing kesukaan Nabi itu yang mana? Sebelah mana? Bukan paha, lengan. Kalau paha itu kan samping, belakang ya. Rasulullah suka yang depan. Banyak orang salah paham. Dikira Rasulullah suka yang apa? Belakang. Rasulullah senang yang mana? Yang depan, lengan, dirok. Yang depan itu samping apa enggak? Samping depan gitu ngomongnya. Samping enggak belakang enggak? Intinya yang depan, oke ya. Nah, saya akan ngaji kitab Sama'il Muhammadiyah itu. Kenapa yang depan kok bukan belakang? Di antara sebabnya karena yang jauh dari kotoran. Wah, itu wallah itu ulama aja ngasih alasan itu. Kesenangan Nabi itu. Akhirnya orang Yahudi ini ngasih daging itu dikasih racun. Dikasih apa? Kasih racun. Setelah itu dikasihkan ke Rasul. Memang Rasul suka itu. Dan Rasulullah menerima. Jalan Riwayat ini kan perempuan Yahudi apa enggak ini? Yahudi. Rasulullah menerima, berarti boleh makanan sembelihannya orang Yahudi boleh. Ahli kitab boleh dimakan sembelihannya. Dan Rasulullah menerimanya, ya kan? Terlepas dari diracun apa enggak diracun, tadi pun Rasulullah menerimanya. Selalu dimakan, hampir sudah dimakan tapi belum dikunyah dan belum ditelan, dagingnya ngomong. Ya, Rasulullah mengatakan di sini, "Inna hadzal adam la yukhbiruni annahu masmum." Tapi enggak disebutkan riwayatnya di sini ya. Enggak disebutkan riwayat Zatul Ma'ad di sini disebutkan. Fathul Bari juga. Perhatikan, intinya Rasulullah itu dikasih wahyu lah bahwa itu adalah apa? Beracun. Tapi sahabat Nabi yang ada di samping Rasulullah namanya Bishr bin Barra bin Ma'ruf sudah terlanjur makan. Rasulullah selamat. Tapi sahabat Nabi yang sudah terlanjur makan ini apa? Kena wafat. Kena dia makan, sudah terlanjur belum wafat, dia makan, kena kan berarti kan? Oke. Akhirnya wanita ini didatangkan ke Nabi. Kenapa kamu meracun saya? Jika kamu adalah seorang raja, agar kami istirahat dari dirimu. Kami nggak ingin kamu kalahkan. Tapi jika kau adalah seorang nabi, pasti kamu dapat wahyu, dikabari bahwa ini beracun. Paham nggak maksudnya? Dibebaskan sama Nabi. Tapi karena Bishr bin Barra bin Ma'rur wafat, karena sudah terlanjur apa? Terkunyah masuk perut, maka ditangkap lagi wanita dan dikisos. Paham nggak maksudnya? Dikisos karena telah membunuh siapa? Sahabat Nabi yang mulia tersebut. Selesailah pertemuan kali ini. Nah itu ya, jadi kurang lebih seperti itu bagaimana perang Khaybar. Sehingga dengan berakhirnya perang Khaybar ini, masalah Nabi dengan orang Yahudi sudah selesai. Ya, selesai. Lah baru setelah itu nanti mulai dengan orang Nasrani. Ya, mulai nanti sama Roma. Kalau Yahudi sudah selesai karena tiga-tiganya sudah apa? Habis.